Agar kalian dikenal sebagai desainer grafis, diperlukan skill, karya, berpenampilan seperti desainer yang pede. Halo, gue Catur. Kali ini kita ngobrol desain. Bagaimana agar kita dikenal sebagai desainer? Dari penampilan, wawasan, sosmed, gue sudah merangkum beberapa poin yang perlu kalian ikuti. Ini adalah tips saja, silahkan kalian pilih mana yang perlu Anda terapkan atau tidak, silahkan. Ini tips basically dari point of view saya saja. Mungkin kalian ada pengalaman lain, boleh tulis di komentar biar saya dan orang lain bisa sama-sama belajar dari konten ini. Yuk kita mulai. Pertama, skill. Biar kita dikenal sebagai desainer harus punya skill desain yang mumpuni untuk menyelesaikan kebutuhan banyak pihak. Skill desain seperti yang diperlukan. Pastinya tahu nyalain komputer. Bukan hanya bisa ngerti Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, bisa pakai macam-macam itu. Bukan hanya tahap awal dari desain ya. Kalau sekedar bisa buka Photoshop, buka Corel, mengoperasikan Photoshop, mengoperasikan Corel, mengoperasikan Illustrator, itu hanya operator desain ya. Jadi skill desain itu next levelnya gitu loh dari operator desain, yaitu jadi desainer itu harus lebih dari operator aplikasi desain, yaitu harus punya pemikiran kreatif bagaimana memecahkan solusi yang dimiliki klien dari sisi kreatif, dari sisi visual komunikasi. Ya intinya bukan sekedar bisa menjalankan software-softwarenya doang ya. Jadi harus mampu menyelesaikan masalah klien. Seumpamanya klien ini ingin menjangkau market yang lebih mudah sebagai perusahaan asuransi seumpamanya. Jadi memerlukan gaya visual yang lebih Gen Z banget atau yang milenial, entah bagaimana caranya. Yang kedua, setelah punya skill desain, tentunya harus punya karya. Percuma dong punya skill tapi gak ada bukti lu pernah bikin apa gitu kan ya. Tentu saja setelah punya skill, Anda perlu bukti kalau Anda punya karya apaan juga. Tidak sekedar bacot doang sih. Karya seorang desainer grafis bisa ditunjukkan dengan menggunakan portofolio yang disusun secara estetik pakai sosial media ataupun pakai website. Bisa juga gue udah bikin bentuk portofolio yang lebih bisa di print atau dibagikan lewat Google Drive. Itu salah satu cara aja sih. Sebenarnya ya banyak cara sih. Intinya bagaimana orang bisa mengakses karya-karya kita sehingga ngerti keahlian kita gitu loh. Karya desain bisa berupa keahlian layout, poster, ilustrasi, manipulasi foto, konten sosial media, karya cetak dan sebagainya. Karya yang bisa kalian masukkan portofolio bisa berupa project pribadi, gak harus project dari klien. Kalau kita nunggu project dari klien, bagaimana caranya menjemput klien tanpa kita nyoba belajar-belajar gitu kan, nyoba iseng-iseng gitu kan ya. Jadi ya project pribadi bisa Anda masukkan di portofolio, tidak masalah itu. Untuk contoh project pribadi itu bisa seumpamanya kita bikin fan art, kayak gue suka Blackpink gitu, jadi bikin fan artnya berbagai Blackpink. Terus ya project-project dari perusahaan, entah kamu pernah garap kerjaannya siapa, entah itu sekedar usaha terang bulan gitu, punya om lo, punya temen lo gitu kan, tuh ya artinya project gitu loh, bisa kalian masukkan portofolio. Yang ketiga, penampilan. Setelah punya skill, punya karya, kemudian agar meyakinkan orang ketika ketemu orang baru, kenalan baru, temen SD lu. Agar meyakinkan, kalian perlu percaya diri dengan penampilan Anda. Desainer tidak punya seragam seperti PNS tentunya. Tapi, kebanyakan orang punya stereotip bagaimana desainer harus tampil. Misalnya, desainer identik dengan penampilan yang casual, rapi, dan punya selera. Jadi desainer itu fokus, duduk di depan komputer, tahu-tahu semua beres, semua desain kelar gitu. Dengan penampilan casual, desainer menunjukkan kalau dia punya selera yang estetik, luar dan dalam. Artinya, dia itu tidak hanya mampu menerapkan desainnya secara pikiran, tapi buat dirinya sendiri. Menurut saya keren, poin plus buat orang-orang yang kenal kita gitu loh. Keempat, skill komunikasi. Kemampuan komunikasi desainer tidak melulu tentang karyanya yang mampu mengkomunikasikan pesan dan informasi, melainkan desainer dituntut juga pintar ngobrol, pintar
presentasi, pintar storytelling juga, karena sebagai desainer juga diperlukan kemampuan ngobrol, presentasi, dan storytelling. Hal itu diperlukan desainer agar desain kita lebih mudah dimengerti oleh orang. Yang kelima, lo harus punya pengetahuan. Tentu saja, kalau nggak punya wawasan yang luas, knowledge yang luas, desainer mudah terjebak stuck atau yang disebut adblock. Wawasan itu bisa datang dari referensi seperti buku, sering nonton tutorial, tips desain seperti channel ini, ataupun podcast. Wawasan yang dimiliki tidak melulu tentang desain. Kalian harus lebih terbuka dengan berbagai wawasan seperti marketing, bisnis, fashion. Sebagai desainer, tahu tentang marketing, desain kita pun bisa berkembang lebih relate dengan kebutuhan market klien kita yang ingin dituju. Yang keenam, relasi atau jaringan. Agar mudah mendapatkan relasi, pasti kita membutuhkan skill komunikasi dan pengetahuan. Mudah nyambung, diajak ngobrol sama orang lain, dibutuhkan pengetahuan yang luas, tidak melulu ngobrolin desain. Dengan relasi yang kuat, seperti kita punya kenalan orang printing, orang bagian bunga misalnya, kita dengan mudah jika ada klien meminta desain yang maunya terima beres sekali print atau dalam bentuk cendas gitu, bagian bunga gitu kan, kita tuh bisa service full gitu loh. Kesimpulannya, agar kalian dikenal sebagai desainer grafis diperlukan skill, karya, berpenampilan seperti desainer yang pede, kemampuan komunikasi, pengetahuan, dan relasi. Itu saja sih tips dari saya sebagai desainer. Jika suka konten seperti ini, silahkan like dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan see di next video.